Laudai. Datang perutmu sudah baikan. Tidak apa-apa. Laudai, sekarang pesanan kita banyak sekali. Desain orisinilmu juga mulai berkembang. Beruntung ada Pak Xie, kamu harus berterima kasih sama dia. Iya, aku selalu mencari kesempatan untuk berterima kasih. Ngomong-ngomong, bagianmu sudah aku transfer. Cepat-cepat lunasi cicilan rumahmu. Baik, tidak perlu buru-buru. Uangku masih ada keperluan lain. Jangan sembarangan membelanjakan. Bagaimana penjualan di sana? Sedang dalam pembicaraan. Dengan siapa? Wei Keming. Dia ya. Kamu kenal. Sangat kenal, dia itu seorang playboy. Sangat tidak sopan. Dia tidak mengganggumu kan? Tidak. Ingatkan, kamu jauhi dia. Terima kasih, aku bisa menanganinya. Kamu bisa menanganinya, bagaimana caranya? Dia itu benar-benar bajingan. Kamu tidak mengenalnya. Orang itu hampir pasti melihat wanita. Sales kita dulu Xiao Liu. Bukan dia yang kamu temui, Wei Keming. Benar, kamu bisa menanganinya, bagaimana caranya? Tidak bisa ditangani orang itu, kamu akan tahu kalau bertemu. Itu tidak mudah ditangani. Ini pekerjaanku. Pimpinan sudah berulang kali menekankan padaku. Dan kita kontak normal. Pekerjaanmu juga tergantung dengan siapa. Dia tidak bisa normal denganmu. Bukan, kamu tidak bisa mengorbankan segalanya untuk pekerjaan. Mengorbankan kesehatan sudah cukup. Jangan sampai mengorbankan penampilanmu benar-benar. Kamu tidak mengenalnya, aku baik-baik saja, aku bilang baik padamu. Benar, orang itu aku bilang padamu, kamu. Seks dan perasaan bisa dipisahkan, benar. Kita pria tidak bisa berpikir sejauh itu. Aku menemukan ada pekerjaan. Untuk pekerjaan apapun berani dilakukan, benar. Aku peduli kamu apapun, benar. Pantas saja generasi 80-an. Kamu ngomong apa? Kamu maksud apa? Saya kasih tahu kamu sudah dewasa, ngomong apa dan ngapain. Harus bertanggung jawab, ngerti nggak? Bukan, dia tadi ngomong apa maksudnya? Apa maksudnya ngomong apa dan ngapain harus bertanggung jawab? Dia mau saya tanggung jawab apa? Ngomong aja, tanggung jawab apa? Saya nggak tahu. Sepertinya dia suka sama kamu. Nggak tahu. Soalnya saya bisa lihat. Kamu suka sama dia. Nggak mungkin. Yang suka tahu sendiri. Nggak tidur nyenyak. Hari pertama baru belum terbiasa. Nanti juga akan terbiasa. Hidup dari jam 9 sampai 5 kan begitu. Iya, sarapan belum. Saya mau makan dulu. Hati-hati jangan sampai ketahuan sama supervisor. Dia lagi ngawasin kamu. Kenapa ngawasin saya? Nggak tahu. Perusahaan kita ini fraksinya ribet. Supervisor itu nggak bisa diremehkan. Dia dekat sama orang asing. Katanya kayaknya yang di kantor pusat Simisi. Dia sama bos yang ngajak kamu ke sini kayaknya nggak akur. Hati-hati jangan sampai dia bikin masalah buat kamu. Di kantor ini banyak urusan. Pelan-pelan kamu akan tahu. Saya kira perusahaan asing nggak ada urusan kayak gini. Di mana ada orang di situ ada persaingan. Biarin aja. Yang baru datang sini. Rapiin dokumen ini. Sebelum pulang cepat.
Ning Xian Dat Ang Pajai Pajai. Wang Laoshi, saya kebetulan ada yang mau saya tunjukin. Apa? Ini apa? Wang Laoshi, jangan marah sama saya. Ini waktu saya di kelas. Rekam video diam-diam. Lihat kan Anda keren banget, penuh pesona. Ih, kamu hapus aja cepat. Wang Laoshi, sebenarnya saya ada maksud. Saya masih mau Anda ngajar di TV. Meskipun Anda nggak suka popularitas, tapi orang sampai umur tertentu, orang-orang yang tidak sebaik kamu, bisa jadi profesor. Dapat tunjangan khusus. Aku rasa kamu juga butuh pengakuan seperti itu. Ada benarnya juga apa yang kamu katakan. Tapi soal mengajar di TV aku masih ragu. Tapi kalau lewat TV, lebih banyak orang bisa dengar kuliahmu, dan pengetahuanmu bisa lebih tersebar. Sudahlah, ayo mulai kelas. Mertua, hari ini kami siapkan sedikit jamuan dan mengundang kalian berdua untuk membahas tentang anak-anak kita. Aku tahu ada sedikit kesalahpahaman antara kita, seperti soal Abu Dupa itu, Bu. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Sebenarnya aku mengerti perasaan kalian. Kami juga khawatir. Nenek juga ikut khawatirkan. Kita semua ingin yang terbaik untuk anak-anak. Siapa orang tua yang tidak ingin anaknya hidup bahagia? Benar, mertua, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku mengerti. Tapi kita ini perempuan. Perempuan harusnya mengerti. Hal-hal yang tidak dimengerti pria kita harus mengerti. Perempuan kalau sudah lewat 35 tahun, hamil itu tidak mudah. Tidak seperti gadis muda yang melahirkan. Seperti mencabut lobak saja mudah. Bu, ngomong apa sih? Kenapa merasa aku kasar ya? Ibumu ini tidak berpendidikan tinggi, tapi ibumu bisa membesarkan seorang profesor universitas. Tidak. Biarkan ibumu bicara bagus-bagus. Ucapan kasar tapi maknanya benar. Mereka masih muda, belum mengerti. Kita harus mengerti soal bisa hamil atau tidak. Sejelek-jeleknya ya cuma 2 tahun. Tapi dalam sebulan, hanya beberapa minggu yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita tidak menciptakan kondisi yang baik, agar mereka bisa. Mertua, aku nggak terlalu ngerti. Aku jujur aja ya. Mertua, rumah kalian emang gede sih. Tapi kan penghuninya banyak jadi nggak nyaman. 3 anak perempuan tinggal di lantai atas. Ngomong-ngomong, 1 kamar mandi. Ada yang masih kecil lagi. Gimana mereka bisa nyaman gitu? Kamu terus-terusan aja ngomong. Orang mau makan gimana? Biarkan ibumu ngomong, biarkan ibumu ngomong. Maksudku, Sionuo kan mau beli rumah. Kita walking sekalian aja beli 1. Pindah bareng-bareng. Lantai atasnya dikosongin. Buat keluarga Xiaoduo. Jadi lebih lega kan? Sionuo, kamu mau beli rumah? Aku nggak mau beli rumah. Temanku ngasih info soal perumahan. Aku cuma lihat-lihat aja. Lihat-lihat dululah. Aku lihat kamu di pusat penjualan. Kamu bahkan udah lihat tipe rumahnya. Sama salesnya. Pakai kalkulator ngitungin. Ada teman cowokmu di sampingnya. Tapi mertua, tenang aja. Aku udah mikirin ini dari dulu. Kalau kita walking beli rumah, pasti nggak bakal biarin cewek yang bayar semuanya. Walking kamu yang bayar lebih banyak. Nanti cicilannya biarin Xiaomi bayar lebih sedikit. Xiaonuo, kamu mau pindah? Kok nggak bilang-bilang sama aku? Aku belum putusin kok. Maksudnya putusin apa?
Rumah udah dibeli semuanya udah siap. Tunggu mau pindah baru bilang sama aku ya kan? Kamu nganggep aku apa sih? Tinggal di sini kayak di hotel aja. Di hotel aja ada booking sama check-out-nya. MA jangan buru-buru. Kita bisa diskusi baik-baik. Iya. MA sebenarnya Xiaonuo mau bilang sama kamu. Kalian berdua ini maksudnya apa? Apa kalian udah sepakat? Diam-diam gak bilang-bilang sama aku. Saya memang berniat membeli rumah dan pindah. Tapi saya tidak berniat memberitahu Anda sekarang. Karena meskipun saya bilang Anda pasti tidak setuju. MA sejak kecil hingga dewasa semua hal besar dan kecil. Anda yang selalu mengurus semuanya. Baik itu belajar maupun bekerja. Sekarang saya sudah dewasa, saya punya pendapat sendiri. Saya hanya takut Anda mengambil jalan yang salah. Meskipun jalan yang salah saya juga rela. Saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Apakah Anda yakin keputusan yang Anda buat sangat bijaksana dan benar? Apakah itu pasti membawa kebahagiaan bagi saya? Anda makan dulu, saya akan naik dulu. Xiaonuo. Jangan pedulikan dia. Ayo ibu mertua kita makan. Ayo makan sayur kita makan. Bukannya Anda suka banyak bicara-bicaralah. Baru satu yang pergi. Saya juga bermaksud baik. Lau Mau. Selamat datang. Duduk dulu. Ayo minum dulu. Lau Mau Laudai, apakah akhir-akhir ini sering mengajak Anda minum? Tidak, kami tidak minum. Dia tidak bilang apa kepada Bilang Anda. apa? Apa yang Anda maksud? Tidak menyebutkan Xie Xiaonuo. Tidak menyebutkan. Ayo minum satu. Ayo. Kenapa Anda habiskan? Sebenarnya, dia dan Xie Xiaonuo sepertinya ada sesuatu. Oh, Orang ini Anda seharusnya tahu kan? Anda seharusnya lebih mengerti dia daripada saya. saya mengerti. Anda juga tidak perlu berbelit-belit menasihati saya. Baiklah, kita tidak bicarakan itu. Ayo. Sebenarnya bukan karena mau banyak bicara. Sudah bertahun-tahun Anda bilang. Mengapa harus terus mengganggunya? Jika selama ini kalian berdua ada perasaan, sudah lama bersama kan? Aku cuma mau bilang, nanti kalau udah waktunya, kamu harus cari pasangan. Cari siapa? Cari kamu aja. Cari aku juga nggak kalah kok cari aku. Aku kalah sama dia? Kamu bilang. Besok kita nikah aja yuk. Boleh tuh kamu yang bilang ya. Ayo jalan. Kamu jelasin dulu. Ini sebenarnya gimana sih? Beli rumah gede gini kamu nggak bilang-bilang sama aku. Di mata kamu masih ada aku nggak sih? Beli rumah apa kamu mau tinggal sendiri? Kamu nggak suka rumah ini? Nggak suka aku? Aku bilangnya ini belum selesai, kamu harus jelasin sama aku. Gede udah begini. Beli rumah seenaknya, keluar seenaknya. Pantas nggak sih tetangga ngomongin gimana? Orang kantor kamu, orang kantor aku ngomongin gimana? Halo Pak Zhang. Ini Xie Xiaonuo. Rumah yang aku lihat tadi aku ambil. Besok aku mau tanda tangan kontrak ya. Xie Xiaonuo, buka pintu, kamu ngomong sama siapa? Tandanya perang udah mulai lagi. Tahu. Ini salah mamaku.
Aku nggak bisa ngapa-ngapain dia. Kamu lihat sendiri waktu itu aku nggak bisa nahan. Sudahlah, ini juga nggak sepenuhnya salah dia. Dia juga nggak tahu. Xiaonuo ngeliat rumah sembunyi-sembunyi dari mamaku. Kuoking soal beli rumah ini. Kamu gimana sih pikirannya? Jujur aku juga belum kepikiran. Tabungan kita selama ini cuma sekitar 50 juta lebih. Ditambah dari mamaku totalnya sekitar 60 juta lebih. Pinjaman KPR maksimal 80 juta. Dengan harga rumah sekarang paling cuma bisa beli 1 kamar. Itu juga masih harus siapin uang buat renovasi. Iya. Harga rumah sekarang emang mahal banget. Kalau gitu kita beli yang jauh dikit. Gabungin KPR sama pinjaman bank. Mungkin bisa pinjam lebih banyak. Paling nggak beli yang 2 kamar. Kalau nanti punya anak, juga bisa tinggal lebih lega. Memang begitu. Tapi tiap bulan harus bayar ban berapa sih? Aku nggak sibuk, aku mau keluar ngajar les aja. Katanya sekarang ngajar les buat anak-anak. Harganya lumayan. Xiaomi, aku nggak mau kamu keluar. Seberat apapun aku bekerja. Aku nggak mau kamu keluar capek-capek lagi. Nggak, pagi-pagi istirahat aja. Ning Xian Halo, soal yang kita bahas kemarin tentang stasiun TV. Bisa nggak kita coba? Ada apa? Aku mau nanya sesuatu. Katakan. Kamu cinta aku nggak? Kamu bilang apa? Cepetan, cinta atau nggak? Bukan aku. Cinta atau nggak? Cinta. Oke, siap-siap nikah ya. Kalian bikin rencana apa sih? Kemarin rapat kalian pada tidur ya? Nggak dengar apa yang aku bilang ya? Ambilin aku ayam, ambilin aku timun. Dari 10 rencana 9 salah ya? Kalian pada nggak dengar ya? Daigushun udah nikah 2 tahun. Di rumah nggak bisa ganti baju ya? Walaupun itu celemek harusnya diganti juga. Kamu juga nggak ganti. Kamu masih berani ngomong. Ada apa? Nggak apa-apa, tidur terus mimpi. Bikin kaget aja. Mimpi apa? Bukan mimpi basah kan? Setengah basah. Siang-siang begini mimpi apa sih? Cepetan bangun. Oke. Kuoking udah pulang. Mama udah pulang. Ayo pas banget kamu kesini dulu. Ada apa? Mama lagi sibuk apa? Lemari ini nggak dikasih kapur barus jadi ada serangga. Aku tadi lagi membereskan barang. Aku nemu beberapa baju. Baju Zongshan yang dulu dipakai papa. Lihat bagus banget kan? Bagus-bagus. Bahan bagus, jahitannya juga bagus. Ayo coba-coba. Ayo. Kamu pasti susah cari model kayak gini. Itu buatannya. Kayak baju Zongshan tapi nggak mirip. Kayak Cheongsam tapi nggak mirip. Lihat deh, aku kasih tahu ya. Dulu buat baju Zongshan ini, bapakmu sampai ribut sama kepala sekolah. Kepala sekolah bilang, mending bikin setelan jas aja buat ke luar negeri. Bapakmu nggak mau.
Makin keluar negeri makin harus pakai baju Zongshan. Ini masalah budaya bangsa Tionghoa. Iya. Sampai berantem keras kepala banget. Memang harus punya prinsip dan harga diri. Iya. Jangan dibuka pakai aja. Pas buat dipakai ngajar. Kayaknya kurang cocok. Ini masih oke kok. Lengan pendek nanti aku perpanjangin. Gak apa-apa kok menurutku. Baju ini mending disimpan buat kenang-kenangan. Buat ngajar aku udah beli beberapa. Ini. Aku lihat dulu. Ayo aku lihat. Kok beli banyak banget sih? Cuma beberapa aja. Banyak banget? Ini kan masalah besar. Kok nggak diskusi sama aku dulu? Ini kan sampai ribuan. Harusnya diskusi sama aku dulu. MA menurutku beli baju ini. Nggak masalah besar kok. Ini bukan masalah kecil loh. Ini langsung berhubungan sama boros uang. Kamu lihat orang kaya sekarang. Makin kaya makin makan sisa-sisa. Makin orang baru kaya makin berlebihan. Buang-buang uang nggak boleh nak. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus hidup sederhana. Dulu kan ada pepatah, makan minum nggak bikin miskin. Perhitungan yang tidak tepat berarti kemiskinan. Kalau begitu, sungguh aku merasa sangat kasihan melihatnya. Bagaimana bisa seperti ini? Anak muda sekarang benar-benar boros. Kamu tidak boleh mengembangkan kebiasaan seperti itu. Kamu anak yang baik bukan? Di rumah kita lihat baju-baju ayah ini. Mana yang tidak bisa kamu pakai? Terlalu pendek, aku akan memanjangkannya untukmu. Anak ini kamu benar-benar. Benar-benar tidak makan. Kamu bilang kamu di sini diam saja. Ibu memang seperti itu. Hatinya baik. TAPI memang kadang-kadang. Cara ekspresinya sulit diterima. Bukan hanya 3.000 yuan untuk beberapa baju. Apakah itu sepadan? Aku bahkan tidak punya hak ini. Aku bahkan tidak bisa mengambil keputusan ini. Tidak ada yang bilang kamu tidak punya hak, kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tentang ini kamu tidak perlu khawatir. Tentang kamu ingin membeli baju baru ini. Kakak ipar 100% mendukung. Aku di sini menyatakan pendapatku. Aku tidak hanya mendukungmu secara moral. Aku juga akan mendukungmu dengan tindakan nyata. Uangnya kamu yang keluarkan. Bisa. Bersulang. Kamu bilang ini, mimpi indah bukan mimpi buruk. Apa yang menakutkan dari ini bagaimana tidak menakutkan? Jika mimpi seperti ini benar-benar terjadi, tidak menakutkan. Menikah. Untuk orang seperti kita, bukan hal yang sangat menakutkan, tahu apa artinya. Seperti kita berdua. Kedepannya tidak mungkin ingin minum kapan saja seperti ini. Aku nongkrong di tempatmu. Ingin pulang jam berapapun. Tidak sesederhana itu. Ya juga tidak bisa sembarangan memberikan nomor telepon. Kamu baru sampai rumah langsung ada telepon masuk. Xie Xiaonuo dengan temperamennya yang meledak-ledak. Ya ampun, ini sangat menakutkan. Jadi ini pasti mimpi buruk, mengerti? Bukan. Kalau kamu terus-terusan memikirkannya itu juga bukan solusi. Kapan aku memikirkannya? Kalau tidak memikirkannya bisa mimpi begitu. Memang ada hubungannya, siang memikirkan malam bermimpi. Dan aku mau bilang, seseorang yang peduli pada orang lain, jika melebihi apa yang dibayangkan, atau setidaknya memikirkan orang ini 3 kali atau lebih, maka kamu harus percaya pada cinta. Percaya pada cinta. Tidakkah kamu merasa kata itu sangat klise? Apa yang klise dari itu? Kamu bilang saja, apakah Xie Xiaonuo cocok denganmu? Kalau cocok ya cocok.
Apa maksudnya ya cocok, Xie Xiaonuo? Manajer kantoran. Muda dan cantik. Cocok denganmu bolak-balik. Lalu apa maksudmu? Maksudku begini. Kalian berdua coba dulu menjalin hubungan. Coba pacaran dulu. Kamu belum pernah melihat Xie Xiaonuo kencan buta. Itu benar-benar bertujuan untuk menikah. Bagaimana aku bisa pacaran dengannya? Tidak juga. Terakhir kali kalian berdua begitu. Lalu Xie Xiaonuo bilang padamu, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Benar juga. Aku yang terlalu banyak berpikir. Takut. Menurutku, kamu harus mencarinya besok. Jujur dan terbuka. Tanya langsung mau pacaran atau tidak. Kenapa malah sibuk di sini tengah malam begini? Aku takut mengganggu tidurmu. Sudah larut malam, kenapa belum tidur? Aku sedang berpikir. Mungkin besok aku kembalikan bajunya saja. Jangan kembalikan bajunya. Kalau tidak bisa dikembalikan malah malu. Barusan aku lihat bagus kok. Kapan seleramu jadi lebih baik? Seleraku apa? Aku cuma mau mencoba gaya yang berbeda. Aku nggak percaya. Mau ganti gaya aja. Nggak perlu buru-buru beli baju dong. Lagian, dulu kan aku yang nemenin kamu belanja. Ada apa sih? Otakku lagi kekurangan oksigen. Sarafku lagi korsleting gitu ya. Wang Guoqing kalau mau bohong sama aku. Kamu masih perlu latihan 2 tahun lagi. Jujur aja. Aku mau rekaman acara di TV. Ke TV. Siapa yang ngatur? Muridku Ningsin. Dia ya? Dia perhatian banget sama urusan kamu. Dia lagi magang di TV. Bilang ini kesempatan. Tentu aja aku mau cari uang lebih buat keluarga. Kalau aku yang nyuruh kamu pergi, kamu pasti bilang terlalu norak dan gak berbudaya. Tapi Ningsin yang nyuruh kamu pergi, kamu malah mau. Sampai mandi ganti baju segala. Gak jadi deh baju ini. Dia yang nemenin kamu beli ya? Gak heran teman-teman sekolah pada ngomongin di belakang. Kayaknya gak semuanya gak benar. Xiaomi, kamu kebanyakan mikir. Tentu aja ini aku kurang pertimbangan. Kamu nggak usah banyak bicara. Besok aku kembalikan bajunya. Acara TV-nya juga nggak aku rekam. Ngapain dikembalikan? Rekam aja acaranya pakai baju itu, keren kok. Kalian berdua coba deketin dulu. Coba pacaran dulu. Xie datang, kamu pergi ya? Oh iya, aku. Ada urusan sama kamu. Apa? Aku cari kamu, aku. Mau ngomong sesuatu. Apa katakan? Itu. Sebenarnya urusan kerja juga. Oh iya, kemarin kamu rekomendasikan aku.
Terima wawancara di majalah itu. Sekarang udah keluar. Dijual di kios koran. Yaitu harus dijual bersama majalah elit itu. Dijual dalam satu paket. Jadi kamu harus beli satu majalah elit. Lalu dapat bonus satu majalah itu. Tidak tahu kamu tahu nggak situasinya? Aku kan bukan penjual majalah, mana aku tahu. Kalau gitu aku mau wawancara kamu dong. Kira-kira gimana sih situasi kayak gini? Mana aku tahu gimana. Tapi biasanya majalah yang susah laku akan dijual sebagai bonus. Kalau gitu aku. Masih ada urusan? Gak ada apa-apa. Kalau nggak ada, aku sibuk nih, ada janji sama Pak W, aku buru-buru. Oke, kamu sibuk aja dulu. Janji sama Pak Wei. Cantiknya Xie. Selamat siang Pak W. Ayo duduk-duduk. Terima kasih. Data perusahaan kami sudah Bapak lihat kan? Sudah semua sudah dilihat. Bagus kok, produknya juga bagus. Bapak berminat. Begini. Mainan yang kalian buat ini, perusahaan lain juga pada bikin. Dan harganya lebih murah dari kalian. Kalian nggak punya keunggulan. Bahan baku perusahaan kami, kualitasnya pasti yang terbaik. Bapak juga tahu kan harga sesuai kualitas. Jadi, Sebenarnya bisnis ini bisa deal atau enggak. Yang penting aku sendiri bisa putuskan. Yang paling utama adalah kerja sama dengan siapa yang paling cocok. Itu kuncinya. Dengan Miss Xie yang begitu berbakat. Dan cantiknya kerja sama yang paling cocok. wah bagus sekali. Kalau gitu Bapak ada waktu sore ini? Ada. Mungkin kita pindah tempat aja ngobrol lebih detail. Gimana? Bukan itu maksud saya. Maksud saya kalau Bapak ada waktu, saya bisa ajak Bapak lihat pabrik. Pabriknya dekat bandara kok. Tidak akan mengganggu penerbangan malam Anda. Pabrik tidak perlu dikunjungi. Di kamar saya di lantai atas ada sebotol anggur merah yang bagus. Mari kita naik dan menikmati anggur dengan perlahan. Berbincang santai, bagaimana menurutmu? Maaf, saya tidak minum alkohol di siang hari. Baiklah, kita minum malam ini saja. Anda tidak harus mengejar penerbangan malam ini. Jadi tidak pergi ya? Wei Keming, kenapa kamu tidak punya malu? Kenapa setiap bertemu orang langsung ingin menggoda? Apa kamu memang tidak bisa berubah seperti anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran? Laudai, apa maksudmu? Apa maksudku, kamu tahu siapa dia? Kamu langsung bergaul begitu saja. Siapa dia, pacarmu? Benar, pacarku, berani juga kamu menyapanya. Apa kamu cari masalah? Jangan-jangan, apa kamu cari masalah? Baiklah, kamu menggoda. Lanjutkan saja godamu. Bajingan. Degusion, apa yang kamu omongkan? Apa yang aku omongkan? Siapa yang kamu bilang Aku pacarmu? bilang begitu untuk membantumu. Aku butuh bantuanmu. Tentu butuh ini, Wei Keming, bukankah sudah kukatakan padamu? Dia bajingan, kenapa kamu berhubungan dengannya? Dia bajingan tapi ini urusan kerja. Urusan kerja juga ada batasnya. Kartu kamar sudah diberikan, masih bilang urusan kerja. Kalau aku tidak menghentikanmu, apa kamu akan naik dan buka kamar dengannya? Aku bilang begitu demi kebaikanmu, sebagai wanita harus menghargai diri sendiri, mengerti? Aku tidak menghargai diri sendiri. Lagi pula aku menghargai diri sendiri atau tidak bukan urusanmu. Apa hubunganku denganmu? Apa hubungannya? Kalau tidak ada hubungan, malam itu apa? Malam apa? Malam di pantai itu. Apa yang terjadi? Kita bangun pagi itu. Apa baju dan celanaku bukan kamu yang melepasnya? Aku yang melepasnya. Itu karena kamu muntah dan bajumu kotor, aku terpaksa melepasnya. Aku bisa mengerti kalau kamu bilang begitu.
Di depan umum tidak enak bilang tapi ini harus dibicarakan. Katanya aku muntah dan kamu melepas bajuku. Lalu barang itu. Barang apa? Itu. Sudah dewasa masih belum mengerti? Kemana barang itu pergi? Aku tidak bisa menemukannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku jijik melihatmu. Aku menggali lubang dan menguburnya. Aku melemparkannya ke pasir. Siapa yang percaya? Kamu. Aku beritahu kamu, Dae-gu-shun. Malam itu tidak ada yang terjadi antara kita. Kamu ini wanita seperti apa sih? Aku sebagai pria saja tidak bisa melakukannya. Bagaimana bisa begitu sembarangan? Setelah selesai dianggap tidak pernah terjadi. Bukan malam itu. Benar-benar tidak ada yang terjadi. Dae-gu-shun, kamu benar-benar brengsek. Kamu benar-benar bajingan. Apa hakmu mengatur aku? Apa hakmu menghina aku? Aku beritahu kamu, aku mau bagaimana aku mau tidur dengannya ya tidur. Perlu kamu mengatur aku? Kamu siapa sih? Apa hakmu mengatakanku? Aku beritahu kamu semua pria di dunia ini mati. Aku juga tidak perlu kamu mengatur aku. Kamu siapa sih? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu melempar? Kembalikan! Aku menyuruhmu melempar. Kamu ini benar-benar sok tahu brengsek semua. Jangan bertele-tele. Ceritakan prestasi gemilangmu itu. Biar aku juga ikut senang. Jangan seperti kita tidak ada yang memuji. Tidak ada prestasi gemilang. Teman, kali ini aku gagal. Mengaku cinta ditolak. Belum sempat mengaku. Sudah ditolak. Gadis ini hebat ya. Main kucing-kucingan ini cukup dalam ya. Tidak juga ditolak. Cuma memberiku 2 tamparan. Menurutmu ini seperti main kucing-kucingan? Aku jadi bingung mendengarnya. Apa kamu memancingnya? Kalau tidak jodoh ya tetap bersahabat, kenapa dia memukulmu? Aku akan mencarinya. Aku melihat seorang klien meraba-raba dia. Dan memberikan kartu kamar hotel padanya. Aku tidak bisa menahan diri.
Hasilnya Xie Xiaonuo memukulku. Ini agak tidak masuk akal ya. Aku cuma bilang. Apa kamu tadi naik ke kamar sama si kakek itu? Pakai kartu kamar. Kamu patut dipukul. Kalau aku yang ngalahin gigimu bisa rontok semua tahu nggak? Bukan kamu ngomong apa sih? Dia cewek yang polos malah kamu nodain. Kenapa kamu malah nuduh dia sama orang lain? Apa maksudnya aku yang nodain? Aku sama dia nggak ada apa-apa. Kamu maksudnya apa sih? Xie Xiaonuo yang bilang langsung. Beneran apa enggak? Apa aku ini agak bodoh ya? Aku lihat kamu juga agak bodoh. Kamu ngapain analisis sembarangan sama aku? Kayak kebutuhan biologis mabuk lalu ngelakuin hal gila. Aku minum sampai lupa, kamu juga minum sampai lupa. Kamu gak lihat yang ngapain analisis sembarangan sama aku? Kenapa kamu seneng banget kalau aku tidur sama dia? Bukan itu. Gini. Paling nggak kamu bisa balik lagi ke hidup single yang bahagia dulu. Kan nggak ada masalah. Masih bisa minum-minum dan ngobrol bebas. Aku mau minum sama kamu. Yang penting. Aku rasa aku nggak bisa balik lagi. Mandi dulu. Aku ngomong kamu nggak denger ya? Cepetan mandi sekarang. Sekarang. Aku heran kamu tiap hari cuma main game. Kerja rumah nggak dikerjain, mandi juga nggak. Emang game itu makanannya? Udah nggak usah ngomong lagi. Aku turun. Jangan sentuh, aku bau keringat, bau banget. Kamu mandi. Dayaya, aku lihat kamu sekarang. Kenapa kamu jadi benci banget sama aku? Nggak, aku cuma merasa. Seharian kerja di kantor agak capek dan kesal. Siapa yang nggak capek? Aku juga mau tiap hari pakai baju kayak Kiki Penguin. Ngomong di kantor harus campur Inggris. Pas makan siang malah makan Caesar salad. Minumnya air Paris. Aku suka makan malatang dan xiao long bao. Kenapa? Aku tiap hari nahan malu dan merendahkan diri buat apa sih? Bukan biar kamu senang. Biar bapakmu senang buat masa depan kita berdua. Oke, kamu yang susah ya. Aku yang salah, oke. Kamu juga bisa mikirkan. Kayak aku ini kuda liar yang susah dijinakin. Dipaksa di kandang. Disuruh jalan kanan, ya jalan kanan ini nggak manusiawi. Terus ada manajer di kantor kita. Muda tapi banyak akal busuk, cuma bisa ngasih masalah. Atau ngomongin orang di belakang. Kamu pikir orang kayak gitu bisa mati tenang? Aku nggak ngerti, dia itu kayak gelas kaca. Kalau aku lepas dia pecah. Lagian Jiaga juga susah diladenin. Jiaga juga punya temperamen. Kalau dia nantang batasku lagi, aku bakal resign. Resign apa sih, Fangjia? Kalau kamu sebut resign lagi, aku nggak bakal diam, percaya nggak? Fangjia, kamu ini cowok apa bukan? Punya tanggung jawab nggak? Kamu pikir cuma kamu yang susah? Aku di bawah Xie Xiaonuo juga nggak enak. Pagi-pagi dimarahin, malam lembur. Aku juga nahan. Kita beda, oke? Beda apa? Aku kutip ya. Kayak yang dikatain sama sutradara kita. Baik kerja atau hidup. Sama kayak acting harus dari dalam. Stop, ini ada hubungannya nggak sama yang kita omongin sekarang? Jangan buru-buru, aku belum selesai. Harus rasain hidup dari dalam. Rasain hidup di level itu baru ngerti. Arti hidup yang sebenarnya. Yaitu yang kita sebut senang bahagia. Ngerti kamu senang ya? Ya kamu mikirin senangmu sendiri. Kamu pernah mikirin aku senang atau enggak? Enggak, Fangjia, hari ini aku kasih tahu. Hari ini aku serius ngingetin kamu. Kamu mau resign nggak mungkin. Kamu nggak mikir. Bapakmu yang gengsi itu. Dia nggak pernah minta tolong, dia susah-susah cariin kerja buat kamu. Kamu nggak bisa bersyukur ya? Aku. Yang tahu aku bilang aku khawatir. Yang tak tahu aku bilang aku cari apa. Aku nggak bisa ngobrol sama kamu lagi. Hidup ya. Aku tidur di ruang tamu aja. Tolong tutup pintunya dari luar.
Ciri khas gue yang paling besar adalah cara dia yang lembut. Untuk menjelaskan alam semesta yang luas ini buat kita. Apa itu manusia, mengikuti bumi, bumi mengikuti langit. Langit mengikuti jalan-jalan, mengikuti alam. Xiaonuo kok belum tidur? Nggak bisa tidur turun cari udara segar. Kamu ini, Aku kan mau rekam acara latihan dulu. kalau gitu lanjutin latihannya, aku dengerin juga. Agak malu ngomong. Ada apa sih malu-malu, kamu kan profesor universitas. Di depan kami yang awam ini malah nggak pede. Beneran nggak ada. Masa sih? Aku dengar dari kakak perempuanku, pas kamu ngajar semangat banget. Banyak cewek yang kagum sama kamu. Apa sih? Ngomong di kelas aku rasa. Ngomong di TV. Selalu terasa aneh. Agak susah ngomongnya. Kayak jual beli ilmu gitu. Abang ipar kamu emang orang sastra banget. Sebenarnya ngajar di TV juga kerja kok. Uang yang kamu dapat itu hasil kerja. Kamu bisa hipnotis diri sendiri. Itu kan panggung besar buat menyebarkan budaya. Kamu mikir gitu. Kayaknya ada benarnya juga. Aku belum pernah mikir kayak gitu. Duniaku terlalu sepi. Sepi sampai bisa dengar detak jantung sendiri. Setidaknya sekali seumur hidup. Untuk seseorang sampai lupa diri. Gak minta hasil, gak minta bareng. Gak minta pernah punya. Bahkan gak minta kamu cinta aku. Cuma minta di masa terbaikku. Ketemu kamu. Jalan-jalan terus berpisah. Kenangan pun memudar. Lihat-lihat terus capek. Bintang-bintang juga redup. Mendengarkan lalu terbangun. Mulai mengeluh. Menengok dan menemukanmu sudah pergi. Tiba-tiba hatiku kacau. Ayah. Kamu juga suka puisi Suzhimo ya? Kenapa kamu di sini? Aku baru saja tidur sambil nonton TV. Kamu nonton TV sambil pakai selimut. Ini mungkin ya. Takut aku kedinginan dia yang menyelimutiku. Cepat kembali ke kamar tidur. Baik. Aku juga suka puisi Suzhimo.
Wang Laoshi sudah siap? Baik, semua departemen perhatikan. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Halo semua, aku adalah. Halo semua, aku adalah berhenti. Wang Laoshi, kamu terlalu tegang. Santai sedikit ya, baik, maaf. Baik, kita ulang. Baik, mulai penonton di depan TV. Halo semua. Aku adalah Wang Guoqing. Hari ini aku ingin bercerita tentang budaya Prakin Yao Zi Bai Jia. Maaf, maksudku Ju Zi Bai Jia. Lalu apa itu Yao Zi Bai Jia? Maaf, apa itu Ju Zi Bai Jia? Wang Laoshi, kita istirahat sebentar ya. Tunggu sebentar baru rekam lagi. Baik. Maaf ya. Wang Laoshi. Ningxin. Maaf, aku ini. Tidak apa-apa Wang Laoshi. Jangan terlalu tegang, bagaimana kalau begini. Mulai dari bagian yang paling kamu kuasai. Biasanya kamu paling suka Laozikan. Dan paling menghargai pemikirannya. Tapi itu bagian yang akan aku ceritakan nanti. Tidak masalah Wang Laoshi. Rekaman acara TV. Kamu mulai dari bagian mana saja tidak masalah. Kalau begitu baiklah. Ya sudah, begitu saja. Sutradara Wang sudah siap. Bisa mulai rekam. Baiklah, kita coba lagi ya. Mulai, ciri khas saya yang terbesar adalah dengan cara yang lembut untuk menjelaskan keagungan alam semesta. Manusia meniru bumi, yaitu meneladani ketenangan dan ketebalan bumi. Lalu bagaimana dengan bumi? Langit tidak berbicara, bumi pun tidak. Tentu ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tangan di kantong melihat keramaian. Hari ini kita sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semuanya, baik. Bagus sekali Pak Wang, Anda berbicara dengan sangat baik. Saya ada rapat siang ini, jangan marah. Saya tidak bilang tidak pergi, kan saya atur sekarang. Tidak baik di sini, ramai kantor, terlalu berantakan. Baiklah. Tunggu. Manajer, ada apa? Sebentar, saya ada urusan keluar, urusan perusahaan. Aturkan mobil untuk saya. Maaf manajer, sopirnya hari ini izin. Izin. Ya, katanya mertuanya ditabrak mobil. Minggu lalu bapaknya juga ditabrakkan. Saya tidak tahu, katanya cukup parah. Lalu mobilnya? Di parkiran bawah. Baiklah. Yang baru. Hei. Kamu cepat ke sini. Manajer saya tidak namanya Hei. Bukan juga yang baru, nama saya Fang Jia ya. Baiklah, kamu bisa nyetirkan, ada apa? Sebentar, saya Ada Yurusan Kilyar, kamu bantu nyetir. Begini manajer. Saya masih ada beberapa laporan belum selesai. Direktur bilang hari ini harus dikumpulkan, saya tidak ada waktu. Antar saya dulu baru kamu kembali mengerjakan. Tidak akan lama kok. Pacaran saja sombong. Tunggu sebentar ke sini. Kamu tadi bilang apa? Saya bilang saya melamar bukan sebagai sopir. Kamu mau melamar apa saja di sini kerja. Saya suruh apa kamu harus lakukan. Aku kan gak jual sama kamu, ngapain kamu suruh-suruh aku? Ngapain aku nurutin kamu? Coba aja sentuh aku lagi, aku bakal bikin kamu mati. Masih aja suruh-suruh aku. Kamu cuma manfaatin waktu kerja sama mobil kantor buat ngegebet cewek. Kamu bisa ngegebet cewek apa enggak sih? Aku mau ngapain ya ngapain, ada masalah? Enggak terima ya? Di sini aku yang ngomong, percaya nggak percaya? Sekarang juga aku bakal pecat kamu. Nggak usah kamu pecat aku. Aku bilang resign aja udah ngegituin kamu. Aku nggak kerja lagi aku.
Semangatku udah membara. Buat berjuang demi kebenaran. Pulang nih, Lagi main game. liatin blog nenek. Ada tambahan beberapa followers. Nenek dapat asisten yang tepat sama kamu. Udah tampil di TV. Udah kasih tanda tangan ke murid kesayangan kamu belum? Kamu ngira-ngira aja cuma kerja kok. Lihat deh kamu tegang banget. Aku ini orangnya jujur. Ya udah aku yang jahat. Apa sih? Honor. Banyak banget? Jam berapa kamu pulang kerja? Jam 5. Nggak lembur. Kadang lembur, hari ini enggak. Ayah orang susah-susah pulang kerja jangan ganggu makan. Ayo makan-makan. Kamu juga nggak lembur. Aku hari ini jarang-jarang santai. Kenapa? Soalnya Xie Xiaonuo nggak masuk kerja. Aneh kan? Dia nggak masuk kerja kenapa sakit? Nggak. Tapi yang anehnya, katanya dia hari ini bahkan nggak ngasih kabar. Terus HRD kantor nelpon ke rumahnya. Kakaknya bilang dia ikut gerilya atau apa gitu. Gerilya. Tim bersepeda. Tim bersepeda itu gerilya apa? Itu dia yang naik sepeda di tengah hutan sana terus-terusan. Ngerti deh buat ngecilin tekanan. Tapi tekanan dia emang lagi gede banget akhir-akhir ini. Katanya 2 bisnis itu gagalkan. Tapi menurutku dengan semangat dia pasti udah minta cuti. Terus ngasih kita tugas sebelum pergi, setuju nggak? Agak aneh sih. Ayah kenapa hari ini begitu peduli sama dia? Aku peduli sama dia buat apa? Mending aku peduli sama Vanjia. Makan. Makasih ayah. Sama-sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, pengguna yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kamu bilang gimana dia bisa nyakitin aku? Aku salah apa sih? Nggak salah, jangan nangis. Nangis apaan sih? Ayo kal jantan minum. Iya. Aku kasih tahu. Aku nggak mungkin suka sama dia. Gimana bisa aku jatuh cinta sama dia? Dia udah 40 tahun. Anaknya aja udah 20 tahun. Apaan sih, Om? Iya, Om. Aku lihat dia aja udah sebel, tahu nggak? Setiap kita ketemu. Nggak 2 kalimat udah berantem. Berantem terus nggak ada habisnya. Tapi abis berantem kok aku malah senang. Apa aku ini terlalu hina ya? Ngapa kamu geleng-geleng? Aku memang hina. Gimana nggak hina? Aku baru aja ngerasa kayaknya aku sama dia. Kayaknya mulai membaik. Kayaknya gitu aja.